penambahan pola kata mengindikasikan penambahan makna. Mabna itu pola kata, sedangkan makna arti. Ya. Supaya lebih jelas saya tulis sebentar. Ya, kita lihat surah Al-Kahfi ayat 97. Famasta'u ayyazharuhu wa mastata'u lahu naqba. Apa yang dilakukan Zulkarnain yang berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj? Membangun tembok, kan Pak? Bangun tembok, Pak. Tembok. Ya, antum membangun tembok. Membangun tembok, ya, penduduk kampung atau penduduk negeri itu meminta kepada Zulkarnain untuk membangun tembok. Ya. Mereka menyatakan, kami bersedia memberi hadiah kepada Anda, wahai Zulkarnain. Kata Zulkarnain, wah, nikmat yang diberikan Allah kepada saya jauh lebih berharga dari hadiah yang ingin Anda berikan kepada saya. Saya tidak mau menerimanya. Baik, saya mau membangun tembok dengan syarat Anda membantu saya. Bukan berarti Zulkarnain tidak mampu membangunnya, tapi ia ingin mendidik penduduk kampung tersebut dengan mengikut sertakan mereka. Setelah tembok dibangun, mereka aman dari serangan dan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat masuk ke kampung mereka, tidak dapat mengganggu mereka lagi. Karena ada tembok. Ya, tembok itu tidak bisa mereka daki dan tidak bisa mereka lubangi. Baik. Tidak bisa. Timbul pertanyaan, mana yang lebih sulit? Mendaki atau melubangi? Mana yang lebih sulit? Rahbar. Mungkin mendaki Pak di sini. Mendaki lebih sulit dari melubangi. Mengapa? Belum tahu. Belum. Raudatul Jannah. Iya, Pak. Mana yang lebih sulit, A atau B? Belum tahu, Pak. Baik. Rama Imam. Hadir, Pak. Yuk, silahkan. Yang lebih sulit itu melobangi, Pak. Mengapa?
Soalnya kalau misalnya mendaki itu tidak perlu memiliki teknologi ya kan, pakai tangan juga bisa, tapi karena terlalu tinggi jadi sulit. Nah, untuk melubangi itu perlu teknologi yang sangat tinggi, Pak. Soalnya melubangi yang tebal itu sangat sulit, Pak. Soalnya kan Zulkarnain itu kan bisa dibilang dari masa lampau kan, Pak. Teknologinya masih kuno, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Jangan Anda katakan karena masa lampau teknologinya lebih kuno dari kita. Ya, Borobudur kan masuk satu dari 7 keajaiban dunia. Itu kan dibangun abad berapa? Abad 8 atau abad 9 Masehi. Borobudur. Ya, sampai sekarang ya, ilmu teknik membangun masih kagum terhadap Borobudur. Padahal itu karya masa lampau. Maksudnya bukan gitu, Pak, tapi teknologi untuk melubanginya, Pak. Melubangi bangunannya. Baik, iya, teknologi untuk melubangi bangunannya. Berarti berkaitan dengan bangunannya kan, bisa dilubangi atau tidak. Iya, Pak. Iya. Borobudur sampai sekarang masih menjadi keajaiban dunia. Bagaimana? Apa alat, apa teknik mengangkat batu-batu besar ke ketinggian 50 meter lebih? Apa alat untuk merekatkan batu-batu besar dengan batu yang lain sehingga seperti batu itu seperti dilem dengan yang lain? Itu masih masih itulah termasuk keajaiban dunia. Ya, sekalipun sekalipun mereka itu di masa lampau. Baik, terima kasih. Anda katakan A lebih sulit dari B. Ya, Ramdan. Ramdan belum bergabung. Riko. Hadir, Pak. Ya, silahkan. Menurut saya melubangi, Pak. B. Iya, B, Pak, melubangi. Mengapa B lebih sulit dari A? Kalau mendaki masih bisa dipikirkan ya, Pak. Tapi kalau misalnya melubangi, pasti kan banyak yang tebal, ada yang tebal, sangat tebal, jadi lebih sulit melubangi, Pak. Baik, B lebih sulit dari A. Rida. Nah, hadir Pak. Silahkan. Ya, kalau lihat dari kalimat dalam ayatnya Pak, kalau di mendaki kalimatnya ista'u, kalau di melubangi ada istata'u. Nah, dari segi huruf saja sudah berbeda jumlahnya, menunjukkan istata'u itu lebih kuat. Makanya untuk melubangi itu perlu usaha yang lebih lagi. Makanya di sini yang lebih sulit itu melubangi daripada mendaki. Kalau kaidah yang tadi ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Nah, bertambahnya pola kalimat maka menunjukkan bertambahnya makna. Mungkin itu Pak. Mohon maaf apabila kurang tepat. Terima kasih. Ahsantum. Jawaban Rida Nur Hidayat tadi benar. B lebih sulit dari A. Nah, dalil kita bahwa B lebih sulit dari A, ya, kaedah tafsir. Ya, kaedah tafsirnya adalah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Untuk melubangi ada huruf ta. Sedangkan untuk mendaki tanpa huruf ta. Ya, kalau jumlah hurufnya lebih banyak, itu menunjukkan maknanya lebih berat, lebih kuat, lebih besar.
tanpa ada ini, tanpa ada kaedah tafsir seperti ini, dan bukan dalam bentuk ayat Al-Quran, bisa saja A itu lebih sulit daripada B. Kan tergantung kondisi bangunannya, tergantung kondisi temboknya. A bisa lebih sulit dari B. Umpamanya, kalau temboknya itu tinggi dan terjal, sedangkan kadar semennya tidak standar. Kalau mau didaki sulit, tapi kalau mau dilubangi, karena kadar semennya tidak standar, mudah dilobangin. Jadi kalau begitu, A lebih sulit dari B. Kalau kondisi temboknya seperti itu. Kita tidak mengetahui bagaimana kondisi tembok. Ya, kita tidak mengetahui sampai saat sekarang ini di mana tembok itu dibangun oleh Zulkarnain. Di mana Ya'juj dan Ma'juj itu berada. Ya, kita tidak mengetahui. Yang kita ketahui hanyalah melubanginya lebih sulit dari mendakinya. Kita tidak mengetahui berapa ketinggian tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Kita tidak mengetahui berapa berapa lebar tembok tersebut sehingga sehingga kalau mau dilubangi sulit karena terlalu lebar. Kita tidak mengetahui berapa ketinggian tembok sehingga kalau mau didaki sulit. Yang kita ketahui hanyalah kaedah kawaid tafsir. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Karena untuk mendaki tanpa ada ta hanya pamasta'u, sedangkan untuk melubangi ada tanya pamasta'u. Maka kesimpulan kita adalah melubangi lebih sulit dari mendaki. Dasarnya kawaid tafsir. Jangan Anda bandingkan dengan ayat-ayat lain. Karena di ayat yang lain tidak ada perbandingan seperti ini. Umpamanya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wah, jangan Anda katakan mengerjakan haji itu ya, sulitnya seperti sulitnya melubangi tembok yang dibangun oleh Zulkarnain karena sama-sama ada ta. Tidak boleh. Kenapa? Karena kasusnya beda walaupun sama-sama istata'a. Kasusnya beda, kasus haji dengan kasus melubangi tembok. Walaupun aspek persamaannya ada, sama-sama ada kesulitan. Melaksanakan ibadah haji, ya ada aspek kesulitannya. Melakukan perjalanan itu membutuhkan tenaga ekstra, ada kesulitannya. Tapi jangan dikatakan, setara dengan melubangi tembok yang dibangun Zulkarnain. Kenapa? Karena itu kaidah umum dalam wajhus shibh dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ada kama seperti hanya sekedar menunjukkan
ada persamaan puasa. Dalam aspek puasa ada persamaan. Tapi tidak berarti puasa bangsa-bangsa yang lalu sama persis dengan puasa kita. Enggak mungkin sama. Sama-sama di bulan Ramadan, sama syarat dan rukunnya. Bukan. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Apakah perbuatan baik kita akan sama dengan perbuatan baik Allah? Tidak mungkin. Hanya saja ada unsur persamaannya. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Apakah selawat pada Nabi Muhammad sama dengan selawat kepada Ibrahim alaihissalam? Tidak. Baik. Jelas bagi Anda kaidah ini? Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Ada yang jelas? Insyaallah jelas, Pak. Jelas? Alhamdulillah. Ya.